Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kiawan dari kelas HK20B. Sebelum membahas topik di antara konsep negara federal dengan negara kesatuan, konsep manakah yang dapat menjamin terlaksananya otonomi daerah dengan jauh lebih baik? Nah, maka saya akan sedikit membahas terlebih dahulu mengenai apa itu konsep negara federal dengan negara kesatuan dan otonomi daerah. Kita masuk ke pengertian negara federal. Negara federal adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri, kemudian kemudian negara-negara lain mengadakan ikatan kerjasama itu yang efektif. Tetapi di samping itu, negara-negara tersebut masih mempunyai kewenangan-kewenangan yang harus diurus sendiri. Nah, jadi di sini tidaklah semua urusan itu diserahkan kepada pemerintah gabungan atau pemerintah federal gitu. Tetapi masih ada beberapa urusan tertentu yang tetap diurus sendiri. Nah, biasanya urusan-urusan yang diserahkan oleh pemerintah negara-negara bagian kepada pemerintah negara federal adalah urusan-urusan yang menyangkut kepentingan semua negara-negara gitu. Bagian tersebut misalnya adalah urusan moneter, pertahanan, peradilan, dan hubungan luar negeri. Sedangkan Formasi negara kesatuan dideklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari satu negara gitu. Nah, tidak ada kesepakatan para penguasa daerah apalagi negara-negara karena diasumsikan bahwa semua wilayah yang termasuk di wilayahnya bukanlah bagian dari wilayah-wilayah bersifat independen gitu. Kemudian C.F. Strong juga menjelaskan pengertian tentang negara kesatuan, yaitu bahwa negara kesatuan adalah negara yang diorganisir di bawah satu pemerintah pusat. Namun, selain kewenangan yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, maka urusan tersebut dilaksanakan oleh daerah berdasarkan asas desentralisasi gitu. Nah, perwujudan desentralisasi adalah otonomi daerah. Nah, maka negara kesatuan membentuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang kemudian diberi kekuasaan atau kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurusi berbagai kepentingan masyarakat. Adapun otonomi daerah itu menurut Benyamin Hussein adalah wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan dengan prakasa sendiri gitu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah merupakan padanan pemerintah daerah, yakni pemerintah dari, oleh, dan untuk masyarakat di bagian wilayah nasional suatu negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan setempat gitu yang secara formal terpisah dari pemerintah pusat gitu. Baik, kembali kepada pertanyaan konsep manakah di antara konsep negara federal dan negara kesatuan yang dapat menjamin terlaksananya otonomi daerah dengan baik gitu. Nah, di sini saya memilih konsep negara kesatuan karena berdasarkan dari pengertian negara kesatuan menurut pendapat C.F. Strong jelas terlihat bahwa otonomi daerah merupakan konsekuensi logis gitu dari bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi gitu. Nah, selain itu apabila dilihat dari segi hukum tata negara, khususnya teori bentuk negara menurut Bagirmanan, otonomi adalah subsistem dari negara kesatuan. Nah, maka otonomi adalah fenomena negara kesatuan gitu. Nah, segala pengertian dan isi otonomi adalah pengertian dan isi negara kesatuan. Di Indonesia sendiri, konsep negara kesatuan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 di mana di sana dinyatakan secara tegas bahwa Indonesia negara kesatuan yang berbentuk republik gitu. Penjelasan lebih lanjut tentang prinsip negara kesatuan dijelaskan bahwa yang memegang tumpuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah gitu.
Sebenarnya apabila melihat secara historis praktikal, pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat juga yang paling penting adalah akar budaya Indonesia, yaitu gotong royong yang tidak dibentuk berdasarkan individualitas seperti yang terjadi pada negara Amerika Serikat dan Australia. Selain itu, dari segi historis, pada saat perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, para pendiri negara juga sepakat akan bentuk negara kesatuan bagi Indonesia gitu. Juga dari segi proses pembentukan negara. Proses pembentukan negara kalau proses pembentukan negara federal itu terdapat beberapa negara yang mempunyai kedaulatan sendiri-sendiri atau mereka sepakat bergabung bentuk suatu negara baru dan menyerahkan sebagian kewenangan mereka yang mereka miliki gitu kepada negara baru atau negara federal tersebut gitu. Jadi pemilik kewenangan berasal dari negara-negara bagian dan selanjutnya sebagian kewenangan itu diserahkan kepada negara federal gitu. Beberapa berbeda dengan negara kesatuan gitu yang desentralistis gitu, di mana kewenangan berasal dari pemerintah pusat yang kemudian diserahkan kepada daerah-daerah otonom. Nah, selain itu, Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang terpisah-pisah dan dengan beragam kondisi wilayah dan beragam suku juga adat budayanya gitu. Apabila dijadikan negara federasi, maka perlu dipertimbangkan adanya kemungkinan terciptanya suatu kesenjangan baru antar negara bagian nantinya gitu. Nah, pasalnya setiap daerah tidak memiliki potensi dan sumber daya yang merata, sama dan memadai. Ada beberapa daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam misalnya, dan ada juga daerah yang miskin akan potensi sumber daya alam gitu. Nah, memberikan wewenang yang sama terhadap masing-masing negara bagian tidak niscaya akan menghasilkan kemakmuran yang sama gitu bagi setiap daerah gitu. Sebaliknya, memberikan apresiasi yang sama bagi daerah untuk mengembangkan diri justru akan memperjelas perbedaan tingkat kemakmuran gitu. Nah, bisa jadi oleh karena perbedaan yang mencolok inilah timbullah perselisihan dan semangat ekspansif atau eksploratif dari suatu negara otonom yang lebih kaya terhadap negara bagian lain yang miskin gitu. Sebetulnya berjalan baik atau tidaknya otonomi daerah di satu negara bukan hanya didasarkan pada konsep negara apa yang akan digunakan gitu. Karena pada dasarnya berjalannya suatu otonomi daerah tersebut kembali kepada masing-masing orang atau penguasa yang menjalankan negara tersebut gitu. Karena pada hakikatnya baik konsep negara federal maupun konsep negara kesatuan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Nah, dari pemaparan tadi di atas jelas bahwa menurut saya pribadi Indonesia itu sangat cocok untuk menganut konsep negara kesatuan gitu dengan berbagai faktor yang tadi saya jelaskan. Nah, baik, cukup sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang memang kurang berkenan atau memang tidak cukup dimengerti gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.